Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah jaringan komputer, nah, kita ketemu lagi di pertemuan ini ya, tentang pengenalan jaringan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, kita harus paham dulu yang namanya jaringan komputer. Oke, apa tuh jaringan komputer? Nah, itu jaringan komputer adalah hubungan dua buah device atau lebih yang digunakan untuk berkomunikasi di antara device tersebut. Nah, contohnya pada gambar di sini, mungkin kita sebagai pengguna ya, itu hanya tahu kita dapat jaringan internet aja gitu, tapi tanpa tahu infrastrukturnya seperti apa. Nah, di sini kita akan belajar mengenai infrastruktur yang ada ya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ya di laptop udah ada jaringan komputer atau udah ada jaringan networknya, ya kan nggak tahu basicnya, anak teknik repot juga nanti. Nah, ini pemahaman dasar tentang jaringan komputer. Oke, kita eh, masuk ke dalam komponen pembentuk jaringan. Yang pertama ada end device. End device itu kayak komputer kita, laptop kita, terus ada handphone kita gitu. Lalu ada perangkat-perangkat yang perangkat-perangkat jaringan. Yang kedua ada perangkat-perangkat jaringan yaitu router, switch, dan media transmisi, kabel. Nah, ada kabel optik, ada fiber dan sebagainya ya. Oke, itu kita bahas nanti lebih lengkapnya di slide selanjutnya. Nah, ini ada media jaringan yang tadi kita bahas. Kita harus kenalan dulu dengan media jaringan. Oke, media jaringan itu ada jenis kabel jaringan. Nah, ini yang pertama ada UTP, nanti ada STP, ada koaksial, terus ada CMS, ya copper media safety. Nah, terus punya karakteristik di mana kabel tembaga. Nah, yang pertama adalah murah, mudah untuk menginstal, terus resistansi rendah, arus listrik, jarak dan interferensi sinyal. Nah, ini media transmisi kabel UTP biasanya. Nah, pada umumnya jaringan komputer menggunakan media transmisi berupa kabel UTP. Kabel UTP terdapat dua jenis dalam pemasangannya. Yang pertama jenis straight, yang kedua adalah tipe cross. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar di samping. Ya, pada gambar di sini kita bisa lihat ini kabel UTP ya, bentuknya seperti ini. Biasanya ada 8 buah kabel kecil di dalam kabelnya itu. Terus ada STP, nggak beda jauh dengan UTP. Nah, ini terus ada koaksial. Kalau koaksial itu mungkin di beberapa provider internet rumahan masih ada yang menggunakan. Lalu lebih jelasnya lagi kita bisa melihat kabel antena, tapi yang kualitasnya lebih bagus, yang jelas seperti itu. Nah, kita bahas mengenai kabel UTP. Standar kabel UTP. Nah, ini ada standarnya. TIA atau EIA 568. Lah triple E, CAT 5, ada CAT 5E, ada CAT 6, ada CAT 6E. Nah, ini semakin tinggi CAT-nya, kategorinya itu ya. CAT itu kategorinya. Maka media transmisi tersebut semakin baik jelasnya gitu, mulai dari tembaganya, koper kabelnya dan sebagainya. Maka nanti kita akan bahas kecepatan-kecepatannya gitu kan. Terus konektor UTP. Nah, ini ada RJ45 ya. RJ45 mungkin di beberapa kawan-kawan semua sudah mengenal RJ45. Nah, kalau di laptop yang masih ada soket RJ45-nya, itu pasangannya adalah soket RJ45 untuk cowok itu ya. Terus ada jenis juga untuk kabel UTP. Yang pertama rollover, yang kedua crossover, yang ketiga ada straight through. Nah, ini nanti dijelaskan ya. Straight through cable, ada crossover cable yang paling banyak digunakan. Terus pengujian kabel UTP. Nah, pengujian kabel UTP biasanya menggunakan alat bantu ya, bisa checker, bisa LAN tester ya, dan banyak lagi. Nah, UTP sendiri saat ini banyak perangkat baru yang memiliki fitur crossover otomatis yang mungkin
yang memungkinkan Anda untuk terhubung baik menggunakan kabel strike ataupun kabel cross. Jadi kita nggak kayak tahun-tahun sebelumnya nih, kita harus benar-benar bisa memilih ketika perangkat antara misalkan ini switch dengan end device kita, komputer, itu ya harus menggunakan pastinya ya strike torque. Lalu untuk switch ke switch misalkan harus crossover. Nah, untuk saat ini itu sudah teknologinya sudah canggih banget. Jadi canggih itu dalam artian kita mau pakai kabel crossover, mau pakai kabel strike torque, itu tidak jadi masalah untuk koneksi keduanya. Ya, dia akan menyesuaikan sendiri secara otomatis gitu. Ini misalkan pada koneksi ini strike torque yang seharusnya, tapi kita menggunakan kabel crossover, itu akan secara otomatis dia membaca gitu ya, akan secara otomatis dia mengalihkan menjadi strike torque gitu, seperti itu ya. Udah bagus teknologinya, jadi kita tidak perlu bingung menentukan kabel mana dan kabel apa yang harus bisa atau dapat terkoneksi. Oke, kita bahas STP nih. STP itu cukup jarang digunakan karena memiliki bandwidth dari 0 sampai 100 Mbps dengan panjang kabel maksimal 100 meter. Jarang digunakan pada jaringan karena faktor harga. Nah, ini dia mahal dan perlu dikasih ground ya, atau pembumian pada kedua ujung untuk mengurangi noise-nya gitu. Nah, ini yang menjadi PR biasanya ya kalau misalkan kita harus membuat grounding. Oke, tapi beberapa beberapa provider itu ya masih ada juga yang menggunakan ya. Oke, itu untuk kabel STV. Lanjut ke rollover. Nah, ini kalau kabel rollover itu digunakan hanya untuk convert dari DB9 serial port ya, DB9 itu serial port ke port konsol yang menghubungkan switch manageable ke PC dan PC ke router. Nah, ini untuk kabel rollover. Jadi digunakannya hanya untuk converter aja gitu ya, jarang kita gunakan untuk komunikasi jaringan yang lebih lama gitu ya, lebih intens seperti itu. Nah, itu kabel-kabel yang berhubungan dengan jaringan. Terus ini masih di media jaringan. Nah, yang tadi saya sebutkan ini ada beberapa kecepatan bandwidth yang dimiliki oleh kriteria kabel-kabel UTP ya, atau fiber atau kabel-kabel media jaringan. Yang pertama ada Ethernet, tipenya itu hampir sama, cuman beda di base TX atau T-nya aja. Terus kecepatannya bisa 100 Mbps. Cat 3 atau Cat 5 UTP maksimum distance-nya adalah 100 meter. Nah, kalau misalkan Cat 5 UTP itu udah 100 meter dan kecepatannya semakin baik ya, di 200 Mbps. Terus ada multimode fiber. Ini udah naik distance-nya menjadi 400 meter. Tapi di situ terus ada perbaikan menjadi 2 km di multiple fiber yang bandwidth-nya 200 Mbps dengan kodenya hampir sama, 100 base FX Ethernet tipenya. Nah, ini sudah perbaikan dan kesini makin menggila untuk bandwidth-nya ya. Ya, semakin tinggi gitu. Ada 1 GB per second sampai 10 GB per second. Single mode fiber rata-rata sih sudah fiber ya. Kalau misalkan untuk kabel UTP saat ini masih di 10 GB per second ya. Nah, ini pun soket Ethernetnya jarang kita punya. Yang biasanya yang kita punya ya maksimal 100 Mbps. Yang kita punya itu maksudnya yang tertanam di laptop, kecuali kalau laptop yang high end mungkin ya. Oke, itu aja tabel dari media jaringan ya. Ini biasanya diperlukan untuk beberapa kasus ya, pemilihan untuk base dari atau pondasi membuat suatu jaringan. Lanjut kita di kabel fiber optik. Nah, ini kenalan dengan fiber optik. Mempunyai sifat mentransmisikan data dengan jarak yang lebih jauh, sudah jelas, terbuat dari serat fiber
Bisa dari, ada juga yang menggunakan kaca, makanya agak berbeda perawatannya dengan kabel UTP yang memang bahan dasarnya adalah tembaga. Terus dia selain mentransmisikan data dengan jarak yang lebih jauh, fleksibel juga untuk penggunaannya. Lalu mentransmisikan dengan meminimalisir redaman. Nah, ini terus kabel terhadap EMI dan RFI. Nah, ini dia kuat ya, ibaratkan kayak gitu ya. Makanya sekarang yang paling banyak ya saat ini dipergunakan oleh provider rumahan ataupun kantoran itu ya fiber optik. Jenis fiber medianya ada single mode dan multi mode. Nah, ini kalau single mode mungkin yang sudah masuk ke dalam gang kecilnya ya, ibaratkan kayak seperti itu ya, atau masuk ke dalam rumah gitu ya. Terus ada fiber versus tembaganya seperti apa. Nah, fiber versus tembaga udah jelas ya. Fiber itu lebih bagus untuk media transmisi jaringannya dibanding tembaga. Namun kita juga harus melakukan perawatan-perawatan yang lebih baik lagi dibanding tembaga. Dan dari media untuk motong kabelnya aja sudah berbeda ya, karena perlu kehati-hatian dan efeknya mungkin untuk teknisi itu lebih banyak ya dibanding tembaga. Kalau tembaga ya ada keterbatasannya, mulai dari jenis tembaga yang digunakan pasti lebih tidak fleksibel ya dibandingkan fiber gitu ya. Nah, ini di gambar ini itu bisa kita lihat bagaimana yang core-nya itu ada di posisi paling tengah nih, di titik tengah. Ini kita gambarkan sebagai fiber optik. Ada cladding itu yang putih di sini nih ya, garis. Terus ada buffer, lalu ada material strigen ya. Ini material strigen, kalau misalkan ini kayak areng loh ya, kalau kita potong. Terus ada jaket kulitnya ya. Oke, kita bisa lanjut masuk ke dalam media wireless ya. Tadi kan perkabelan lalu kita bicara, saat ini kita bicara tentang media wireless. Sifat dari media wireless, ada komunikasi data menggunakan radio atau microwave frekuensi. Nah, biasanya sih di radio frekuensi. Terus jenis wireless medianya adalah Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, dan lain-lain. Terus wireless LAN, wireless access point, dan wireless adapter NIC gitu kan. Nah, penjelasan lebih jelasnya adalah wireless memiliki kelebihan dibandingkan dengan media transmisi kabel. Seperti device-nya dapat dibawa kemana aja. Nah, ini otomatis mobilitasnya lebih tinggi ya. Terdapat standar dan regulasi yang harus disepakati bersama agar wireless teknologi dapat saling terkoneksi, dan standarisasi ini distandarisasi dengan IEEE ya 802.11. Kok harus ada standarisasinya gini? Karena di Indonesia sendiri yang dipergunakan untuk radio wireless itu ada di 2,4 Hz dan 5 GHz ya, itu frekuensinya, makanya harus ada standarnya. Lalu IEEE mengeluarkan standar dengan mengeluarkan 802.11a.11b ABGN lah ya. Sekarang itu udah masuk ke AX kalau nggak salah, itu udah sekian ribu Mbps lah udah kecepatannya. Oke, itu standarisasinya dari media wireless. Lanjut kita masuk ke dalam jenis-jenis jaringan komputer. Nah, ini udah mulai masuk nih ke dalam materi perkuliahan yang lebih dalam lagi. Oke, ada PAN. Nih, PAN, Personal Area Network. Lalu ada LAN, Local Area Network, itu lokalan. Terus ada MAN, Metropolitan Area Network. Ya, terus ada WAN, Wide Area Network, dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh 4 aja di sini. Nah, kalau misalkan kalian tahu ada lagi nggak selain jenis-jenis jaringan komputer ini, silahkan berkomentar ya. Nah, gitu ya, berkomentar. Nah, ini saya kasih gambaran ringkasnya mengenai teknologi-teknologi tersebut ya. Ini sebagian kecilnya aja dari yang sebesarnya. Silahkan kasih komentar ya kalau misalkan tahu yang dan lain-lainnya ini ada apa aja.
Oke, lanjut ke bidang yang jenis-jenis jaringan komputer sesuai dengan jaraknya nih. Ya. Jarak 1 sampai dengan 10 meter itu networknya PAN ya, personal network. Terus contohnya adalah contoh area di dalam satu ruangan. Ya, kalau berbicara, wah Pak kan bisa kita bikin LAN aja dari satu ruangan. Nah, ini kita berbicara mengenai jaraknya yang seharusnya seperti itu ya. 10 meter sampai dengan 1000 meter itu ada LAN. Itu antar gedung nih di dalam satu gedung. Lalu 10 sampai dengan 1000 meter ada NAN juga, kita masih bisa bergunakan di RT RW. Lalu 1000 sampai 10.000 ada CAN, itu kampus area network, itu ya kita bisa pergunakan di universitas yang memang areanya kampus gitu ya. Terus ada MAN ya, 10.000 sampai dengan 100.000 meter. Nah, ini bisa di dalam satu kota. Lalu 100.000 sampai dengan 1.000.000 meter ada WAN, itu bisa di dalam negara. Nah, kalau misalkan untuk antar negara biasanya menggunakan internet di atas 1.000.000 meter ya, itu sudah bisa menggunakan internet. Bagaimana dengan perbatasan? Yaitu perbatasan dengan internet. Nah, silakanlah kalau misalkan ada argumen lain, monggo silakan berkomentar saja. Lanjut di jaringan komputer saat ini. Nah, ini dia yang paling kita ingin bahas nih. Sebenarnya gini, jaringan komputer ya, jaringan tidak memiliki batasan dan dapat mempermudah kita untuk melakukan. Nah, pada pandemi seperti ini, pembelajaran, kita melakukan presentasi, kita bekerja, bahkan bermain pun ya saat ini masih banyak yang bisa dapat dilakukan oleh jaringan. Nah, kalau misalkan ada lagi selain ini, silahkan tulis aja di komentar. Oke, mungkin cukup penjelasan tentang pengenalan jaringan komputer ya. Terima kasih sudah menyimak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.